Ya, jadi melanjutkan materi minggu lalu kalau nggak salah kita sudah masuk ke sistem persamaan linear. Kita sudah membahas dua metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu ketiga dan empat ya. Metode pertama adalah dengan menggunakan eliminasi Gauss. Koreksi saya kalau saya salah. Kalau saya membaca catatan sih itu ya. Kemudian yang kedua adalah Gauss-Jordan. Betul? Lupa ya? Oke. Jadi sebentar saya buka filenya dulu ya. Oke. Ya. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan faktorisasi LU dan aturan Cramer. Kita lanjutkan dengan faktorisasi LU dulu ya. Jadi kalau di dua metode sebelumnya kita menggunakan operasi elementer baris untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi baik eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan semuanya menggunakan operasi elementer baris. Nah, di faktorisasi LU ini masih menggunakan operasi elementer baris. Sebentar saya menancapkan. Oh ya, Satria sambil bekerja. Oke, tidak apa-apa. Saya tak ngecas dulu sebentar. Jadi faktorisasi LU itu masih juga menggunakan operasi elementer baris, sedangkan yang nanti yang Cramer itu menggunakan determinan. Jadi ini beda dua metode yang berbeda. Oke, nah yang dimaksud LU itu adalah sebetulnya L itu kepanjangannya adalah lower triangular matrix, yaitu matriks segitiga bawah, sedangkan yang U itu adalah upper triangular atau matriks segitiga atas. Sehingga kalau kita tulis ulang SPL-nya, SPL itu kan matriks A dikalikan matriks X gitu ya, sama dengan B, ruas kanannya B. Nah, A itu nanti kemudian akan kita pecah menjadi hasil perkalian dua matriks, yaitu matriks segitiga bawah dengan matriks segitiga atas. Nah, inilah yang disebut dengan faktorisasi LU atau dekomposisi LU gitu. Nah, bagaimana kita mendapatkan matriks L dan U ini? Sebetulnya langkahnya masih sama dengan dua metode yang kita pelajari sebelumnya, masih dengan menggunakan operasi elementer baris. Cuma di operasi elementer baris yang kita gunakan untuk membentuk matriks L dan U ini hanya boleh satu aja. Jadi hanya boleh satu operasi yang dipakai, yaitu baris sekian ditambah sekian kali baris yang lain. Jadi masih ingat operasi elementer baris itu kan ada 3. Kita boleh menukar baris, jadi misalnya baris 1 ditukar baris 2 gitu kan boleh ya. Atau misalnya baris
sekian dikalikan sekian, supaya biasanya kita mau mengubah apa namanya, pivotnya itu supaya menjadi satu gitu, agar perhitungannya mudah, gitu kan. Sama yang satu lagi adalah tujuan kita kalau kita mau mengenolkan sebuah elemen, maka yang digunakan adalah operasi yang ketiga, yaitu baris sekian ditambah sekian kali baris yang lain, atau baris sekian dikurangi sekian kali baris yang lain, gitu. Nah, di operasi di metode yang ketiga, untuk membentuk matriks U, karena kan sama kayak eliminasi Gauss kan kita bagaimana caranya supaya kita mendapatkan matriks U gitu, matriks segitiga atas. Masih sama dengan operasi elementer baris, tapi hanya boleh satu operasi aja gitu ya. Satu operasi karena hasil dari faktor pengalinya ketika kita menggunakan baris sekian ditambah sekian kali baris yang lain. Nah, sekian kalinya itu atau namanya faktor pengali, itu yang akan menjadi elemen-elemen di matriks segitiga bawah. Gitu. Jadi hanya dengan sekali operasi itu kita bisa langsung dapat matriks U, dapat juga matriks L-nya gitu. Nah, lalu kemudian setelah kita mendapatkan matriks L dan U, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi langkah-langkahnya kalau kita bisa tuliskan tuh seperti ini. Pertama adalah melakukan faktorisasi. Jadi kita menentukan matriks U sama L-nya gitu ya. Caranya dengan operasi elementer baris. Goalnya sebetulnya mencari matriks U. Tapi begitu matriks U kebentuk, maka matriks L-nya pun bisa kita dapatkan juga gitu. Nah, nanti setelah kita punya matriks U sama L, yang kita lakukan berikutnya adalah membentuk kan sebetulnya begini kalau saya tuliskan. Kalau saya boleh tuliskan, kan matriks itu, SPR itu kan hasil perkalian matriks A dan X gitu ya. Terus ruas kanannya kan B itu. Nah, nanti A ini diubah menjadi L sama U kan. Jadi LU X gitu. Sama dengan B. Nah, cuma kalau ini L-nya kan kita tahu nih, U-nya juga dapat gitu ya. Nah, kan tetap mencari X. Nah, ini nggak bisa kalau langsung mencari X kan. Jadi kita harus melalui tahap yang pertama, ini dianggap matriks Y. Jadi perkalian U dan X itu Y. Sehingga yang pertama adalah kita mencari matriks Y, supaya kalau L dikalikan Y itu sama dengan B. Ini pakai substitusi dan substitusi biasa. Jadi kita buat L sama dengan L kali Y sama dengan B. L-nya kan ada matriksnya. B-nya juga ada. Ini kan matriks segitiga bawah. Otomatis yang paling atas kan nanti dapat Y1 berapa, Y2 berapa, Y3 berapa gitu ya. Nah, nanti kalau ini sudah dapat, baru kita lanjutkan perhitungan U kali X sama dengan Y. Nah, U itu kan matriks segitiga atas. Kalikan X sama dengan Y, itu adalah matriks hasil perhitungan tadi, LY sama dengan B. Nanti dari sini kita bisa peroleh X-nya. Gitu ya. Kita coba lihat contohnya ya. Misalnya ini. Kita pakai, saya tulis ulang aja ya. Ini walaupun di sini saya sudah jabarkan belum ya. Nah, gini kan. Tapi daripada ini biar kita bisa langsung tahu jawabannya. Oke, ini saya copy dulu, saya pindah ke Word ya. Misalnya kita punya SPL seperti ini. Sorry, ke pause ya. Share screen-nya masih jalan nggak? Masih. Masih ya. Yang kelihatan apa, tampilan apa? Word apa enggak? PowerPoint. Oh, PowerPoint. Sorry. Harusnya sudah Word. Ini tapi kok tulisannya ke pause, tapi pause-nya di mana ya? Oh, ini nih. Udah? Sudah PowerPoint ya?
Sekarang, kalau ini pindah ke wait nggak? Enggak. Tetap Malah hilang. Oh, hilang. Wait. Bagaimanakah ini? Kalau ini? Nggak share screen, Bu. Tidak ada, Bu. Oh, nggak ada Nggak share screen. Tunggu. Sudah ada, Bu. Sudah ya. Sekarang buat ya? Iya. Iya. Oke. Nah, misalnya kita punya soal begini nih. Ini ya. Ini kita buat menjadi matriks A. Jadi yang diambil A saja. Kita hanya perlu A saja. Dua, min 3, 4, ini 6, min 8, 9, 2, 0, 2. Jadi nggak perlu B-nya nggak. Jadi hanya mengambil koefisien-koefisien dari ruas kirinya. Gitu aja. Nah, berikutnya kita seperti biasa mau mengenalkan 3 sama 4. Tapi nggak boleh, pivotnya ini tidak boleh diubah menjadi 1. Jadi apa adanya gitu. Mana ya ini? Oke, kalau kita mau mengenalkan min 3 dengan pivot 2, berarti kan operasinya adalah baris, tadi saya besarkan sedikit. Baris 2, pivotnya di 1 ya. Pangkatnya atau pengalinya adalah min 3 dibagi 2. Tapi jadi hanya melihat tandanya aja. 3 sama 2 ini tandanya beda, berarti pangkatnya positif. Jadi ini 3/2. Jadi membacanya begini. Baris 2 ditambah 3/2 baris 1. Jadi nanti min 3 ditambah 3/2 kali 2. Kan jadi min 3 tambah 3, jadinya 0 gitu ya. Jadi nanti baris 2-nya akan menjadi, baris 3-nya tetap dulu ya, min 3 ditambah 3/2 kali 2. Kan 2-nya kecoret kan, jadi min 3 tambah 3, 0. Ini juga begitu, min 8 ditambah 3/2 kali 6. 3/2 kali 6 itu berarti 2-nya dicoret, atasnya dapat 3, 9. Jadi min 8 ditambah 9. Jadi 1. Gitu ya. Lalu yang ini 0 ditambah 3/2 kali 2, jadi 0 ditambah 3. Ini. Berikutnya lagi. Sekarang kita mau menolkan yang angka 4 ini. Jadi ini R31. Ini angkanya sama, sama tandanya, berarti nanti pengalinya itu min 4 dibagi 2 jadi 2. Jadi baris 3 dikurangi 2 kali baris 1. Gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Empat dikurangi 4. Ini 0. Lalu 9 dikurangi 12. Jadi min 3. Lalu 2 dikurangi 4. Min 2. Gitu. Ini sudah 0. Sekarang tinggal menolakkan angka min 3 ini, tapi pivotnya pindah ke 1. Jadi, ini saya copy.
Sekarang yang dinolkan baris 3 tapi pivotnya pindah di baris 2 ya. Terus pengalinya adalah karena ini tandanya beda, yang 1 min 1 plus, berarti di sini nanti pengalinya plus. Plus berapa? 3 dibagi 1, jadi 3. Oke, kita cek lagi. Ini membacanya baris 3 ditambah 3 kali baris 2. Jadi nanti min 3 ditambah 3. Jadi 0 ya. Saya copy lagi. Nah, min 3 ditambah 3, ini 0. Kemudian min 2 ditambah 3 kali 3, jadi min 2 ditambah 9. Ini 7. Gitu ya. Nah, ini sudah jadi nih. Sudah menjadi matriks segitiga atas. Jadi, diperoleh L-nya ini. Sorry, U ya, upper. Nah, L-nya siapa? L-nya ini, saya tulis dulu ya. L-nya itu kan diagonal utamanya adalah 1, jadi di sini 1, ini juga 1, lalu atasnya 0, ini 0, ini juga 0, ini 0. Nah, sekarang elemen di sini. Ini adalah elemen baris 2, kolom 1. Baris 2, kolom 1. Itu berarti di sini. 2, 1. Nah, pengalinya ini yang masuk ke dalam elemen di sini. Tapi berbeda tanda. Kalau di sini tandanya positif, masuk ke sini negatif. Jadi masuk ke sini min 3/2. Tuh. Ini saya ganti kecil dulu. Ya, 3/2. Terus kemudian yang sini. Yang baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1 tuh di sini. 31 ya. Min 2 berarti masuk ke sini 2. Lalu ini baris 3 kolom 2. Berarti sini. 32 pengalinya 3 berarti masuk ke sini min 3. Gitu ya, berbeda tanda. Sekarang kita coba uji ya. Kita cek. Ini kita cek sekarang aja. Maksudnya nanti kalau kalian mengerjakan nggak perlu ngecek sih. Karena sudah yakin. Jadi ini kalau L kali U harusnya ketemunya A gitu ya. Kita coba. Ini dikalikan. Baris 1 kolom 1. 1 kali 2 plus 00 berarti ini saya hapus dulu ya. 1 kali 2, ini 2. Sekarang baris 1 kolom 2. Baris 1 kolomnya 2. Berarti 1 kali 6, ini 6. Yang lain dikalikan 0, jadi tetap ya. Baris 1 kolom 3, berarti baris 1 ini kolom 3. 1 kali 2 plus 0 plus 0, jadi ini 2. Sekarang baris 2 kolom 1, barisnya 2, kolomnya 1, min 3/2 kali 2, min 3, ditambah 1 kali 1, min 2. Sorry, salah ya. Berapa nih? Min 3, baris 2 kolom 1 ya, baris 2 kolom 1. Min 3, ya, plus 0 plus 0, min 3 ya. Baris 2 kolom 2, berarti ini baris 2 kolom 2. Min 1,5 kali 6 berarti min 9 plus 1 plus 0. Min 9 plus 1 jadi min 8. Lalu ini baris 3 kolom 2. Baris 2 kolom 3 berarti ini baris 2 kolom 3. Min 3/2 kali 2 jadi min 3 ditambah 3 jadi 0. Sekarang baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1. 2 kali 2, 4. Ditambah 0. Ini 4.
Kemudian ini baris 3 kolom 2, berarti 2 kali 6, 12 dikurangi 3, 9 tambah 0. Ya. Baris 3 kolom 3, 2 tambah min 9, 2 kali 2, 4, dikurangi 9, min 5. 4 dikurangi 9, min 5 ya. Min 5 tambah 7. 2. Betul ya? Ini A. Sama. Oke, jadi kalau ini saya kasih warna. Ini untuk memastikan aja. Sama dengan ini ya. Oke, jadi sudah betul. Nah, berikutnya, jadi ini langkah 1. Langkah 1 tuh kita sudah bisa mecah matrik L mana, matrik U mana. Berikutnya, langkah kedua. Langkah kedua adalah mencari matrik Y. Jadi kita punya L, ini kan. L kali Y, ini Y1, Y2, Y3. Itu ya. Sama dengan B. Benar. B-nya adalah 2, 2, 3. Nah, dari sini diperoleh persamaan yang pertama itu Y1 kali 1 ya. Y1 sama dengan 2. Kemudian yang kedua Y1 min 3/2 Y1 plus Y2 sama dengan 2. Ya. Ketiga 2Y1 min 3Y2 plus Y3. Ya, sama dengan 3. Ya. Dari persamaan pertama Y1 sama dengan 2 kita masukkan ke persamaan kedua di sini aja ya. Bisa enggak nih? Ini 2-nya kita ganti 2. Oh, 0 ya? Hasilnya kok 0. Bentar ya, kita cek sebentar.
262 min 3 min 80 492. Ini 3/2 min 8 ditambah 3/2 min 8 tambah 1. Oke, udah bener deh kalau punya. Sudah kita cek bener ya. Y1 sama dengan 2, ini. Oh, sorry. Saya salah masukkan. Kenapa masuknya ke Y2? Sini ya. 2. Oke. Saya tulis di sini aja deh. Bawah aja ya. Jadi persamaan I1 dan I2 diperoleh oke, jadi kita peroleh Y2-nya. Ini min 3 saya pindah ke sebelah kanan. Ini kalau dikalikan min 3 ya. Berarti kalau kita pindah ke ruas kanan, ini plus 3. Ya. Jadi 2 sama dengan 5. Oke, berikutnya dari persamaan 3 diperoleh, saya tulis lagi. Y1-nya 2. Kemudian Y2-nya 5. Nah, ini ya. Jadi Y3 sama dengan 3 min 4 plus 15. Oke, ini pindah ke sana. Ini min 1, sorry. Ya, min 1 tambah 15, jadi 14 ya. Oke, Y3-nya 14. Jadi, sekarang kita punya matriks ini sama dengan Y1-nya 2, Y2-nya 5, Y3-nya 14. Gitu ya. Nah, kita sudah punya Y, berarti sekarang langkah ketiga adalah mencari X. Nah, mencari X itu adalah UX sama dengan Y. Ini saya copy. Saya mau copy bentuknya aja ya. Lalu ini saya kopikan U-nya di sini. Kita ganti L-nya. Gini ya. Lalu ini X1. Ini X2. Ini X3. Nah, ini sama dengan Y. Gitu ya. Diperoleh persamaan. Kalau sekarang dari bawah nih. Persamaan I-nya kita punya 2X1
plus 6x2 plus 2x3 sama dengan 2. Samaan kedua, x2 ini ya, sorry. X2 plus 3x2 plus 3x3 sama dengan 5. Saya geser. Persamaan ketiga adalah 7x3 sama dengan 14. 7x3 sama dengan 14. Ya. Oke, dari persamaan ketiga kita peroleh x3-nya sama dengan 2. Oke, kemudian dari persamaan kedua kita peroleh ini kita ganti 2. X2 sama dengan -1 ya. Kemudian dari persamaan 1 diperoleh ini X2-nya -1, X3-nya 2, jadi X1 sama dengan ini 2 plus 6 min 4. Gitu ya. Jadi berapa tuh? X1 sama dengan 8 kurangi 4, 4 bagi 2. 2 ya. Oke. Jadi solusi SPL ini adalah saya ambil ini. Sama dengan 2 min 1, 2. Gitu. Itu metode faktorisasi LU. Penyelesaian SPL dengan memecah A menjadi perkalian L dan U. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, tidak ada, berarti bisa dipahami ya. Berikutnya, selanjutnya saya lanjutkan dengan ini. Saya masih siapa yang pakai nih?
Saya putus ya? Ya, Bu. Oh, masih gabung ya? Masih. Oh, ya udah. Ini kenapa tiba-tiba ada ini sign out ya? Tapi nggak putus ya? Enggak, Bu. Oh, oke. Nah, ini apa? Saya kira putus. Oke. Yuk, saya lanjutkan dengan aturan Cramer. Jadi, aturan Cramer itu agak beda dengan yang lainnya. Tadi PowerPoint ya. Kalau yang 3 metode sudah kita pelajari itu adalah dengan menggunakan operasi elementer. Kalau ini perbandingan determinan. Jadi nggak ada operasi elementer lagi. Jadi murni kita membandingkan determinan. Artinya operasi yang dipakai ya hanya determinan. Wih, tapi tidak ada di sini. Berarti saya tuliskan aja. Jadi gini. Tunggu sebentar, saya carikan filenya ya. Ada kok. Untuk penjelasannya nanti kita. Wait, saya matikan share-nya sebentar ya. Saya cari filenya. Nggak ada. Ya, saya lanjut aja. Oke, kita lanjut. Jadi kalau Cramer itu membandingkan dua buah determinan. Jadi rumusnya tuh begini. XI, karena kan kita mencari X1, X2, X3 gitu ya. XI itu adalah perbandingan atau pembagian dua buah determinan dari AI ini dibagi determinan A. Saya kurang kasih tanda ini ya. Nah, ini simbol determinan ya. Ini juga begitu. Nah, sebetulnya itu rumusnya secara umum begini. Jadi membandingkan AI dengan A. AI itu apa gitu ya? AI itu adalah matriks A, tapi kolom ke I-nya itu sudah diganti dengan B. Ini saya kembalikan dulu. Jadi AI adalah determinan matriks A, di mana kolom ke I-nya diganti dengan B. Gitu. Jadi kalau nanti A1 ya berarti kolom 1 diganti B, A2 kolom 2 diganti B, A3 kolom 3 diganti B. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya ini ya. Masih dengan menggunakan contoh soal yang ini. Oke. Berarti kita punya A, kan ini. Saya kopikan aja yang warna biru ini kan matriks A ya. Ini matriks A. Nah, kita cari determinannya. Kalian boleh pakai cara apapun sembarang yang sudah pernah kita pelajari, mau pakai Laplace boleh,
mau pakai sarus boleh, mau pakai dibuat menjadi matriks segitiga atas juga boleh, gitu. Itu nanti menjadi sembarang, pokoknya sembarang. Misalnya nih saya pakai Laplace, saya menggunakan Laplace, yaitu ekspansi baris yang ada nolnya itu baris 2. Jadi saya pakai baris 2 atau kolom 3 boleh sembarang. Kalau kita pakai Laplace kan usahakan baris atau kolom yang kepilih itu ada nolnya gitu. Lebih banyak baik nolnya lebih baik gitu ya. Ini saya pakai kolom 3. Berarti kita keluarkan angkanya. Angkanya kan berarti sini 2. 2 kali matriks kecil kan gitu ya. Nah, saya langsung aja. Kalau ini keluar, berarti kita kalikan min 3 dengan 9, dikurangi min 8 kali 4. Jadi min 3 kali 9 itu min 27, ditambah 32. Gitu ya. Nah, sekarang, ini kan minor. Supaya jadi kofaktor kan dikalikan plus minus dulu. Ini plus, min, plus. Jadi ini posisinya plus, betul. Sekarang yang 0, kan ini enggak ditulis. Ini posisi min. Saya ulangi ya, plus, min, plus, min, plus. Nah, ini sekarang tambah 2 lagi. 2 kalau dikeluarkan berarti matriks kecilnya adalah 2 kali min 8 dikurangi 6 kali min 3. 2 kali min 8 min 16 ditambah 18. Jadi ini tambah 2. Jadi determinannya adalah, saya tulis dulu deh. Ini min 16 ditambah 18 gitu ya. Sehingga determinannya adalah 2 kali berapa tuh? 5 ya? Min 27 ditambah 325, kemudian plus 4. Ya, min 16 tambah 2 itu 2 kali 2, 4. Oke, jadi 14. Determinan dari A itu 14. Jadi banyaknya sambil kerja ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita cek sebetulnya waktu jadi matriks segitiga atas, itu sudah bisa dihitung determinannya juga. Waktu kita mengubah matriks segitiga atas ini kan salah satu cara untuk menghitung determinan, mengubah matriks itu menjadi matriks segitiga gitu ya. Nah, ini nanti kalau sudah jadi matriks segitiga, sebentar ya. Saya terima telepon dulu. Maaf ya, sebentar. Oke, lanjut ya. Ya, jadi determinannya ini pun dari sini pun kita bisa menghitung determinan setelah jadi matriks segitiga atas 2 kali 1 kali 7, 14. Gitu ya. Nah, ini juga sama yang sudah kita hitung. Saya menggunakan Laplace ekspansi baris 3 itu juga 14. Nah, kalian nanti boleh pakai sembarang. Kalau mau pakai sarus ya boleh, pakai Laplace boleh ya. Ini kita sudah mendapatkan determinan dari A. Saya tulis di sini.
Kita masukkan ke sini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang berikutnya kita cari A1. Saya copy sana tadi. Jadi apa? Jadi sekarang A1 A1 itu berarti matriknya A, saya copy. Gini ya, tapi kolom 1 diganti B. B itu 2, 2, 3. Jadi ini kolom 1 diganti B. Saya kasih warna merah deh. Yang B-nya. Gini ya. Oke. Nah, masih dengan Laplace ekspansi kolom 3. Kolom 3 masih ada angka 0-nya. Itu berarti kita peroleh yuk, kolom 3 berarti 2 masih sama. Tapi kan matriknya beda ya. Kalau 2 ini dikeluarkan, berarti kita mengalihkan 2 kali 9, 18, dikurangi, min 3 kali, min 8 kali 3. Jadi plus 24. Ya. Lalu 0 tidak usah kita hitung, berarti kita langsung lari yang ke sini. Ini posisi plus, min plus. Jadi ini plus lagi. Kalau ini keluar, berarti kita punya matrik kecilnya ini. 2 kali 18, 2 kali 8, jadi min 16, dikurangi 6 kali 2. Dikurangi 12. Gitu ya. Sama dengan berarti 2 kali 42 dikurangi. Ini min 16, min 12 itu berarti 28. 28 dikali 2 berarti 56. Min 56. Ya, atau saya gini dulu deh. Ini plus 2 kali min 28 sama dengan 84 min 56. Berapa itu? 8. 28 ya? Oke, 28. Berikutnya A2. Saya copy lagi. Ini A2. Berarti kolom 2 yang diganti B. Ya. Berarti A2 sama dengan masih saya pakai Laplace kolom 3. Sama dengan 2 kali min 3 kali 3 jadi min 9 dikurangi 2 kali 4 kurangi 8 ya. Lalu plus 2. Sekarang ini kalau 2-nya keluar jadi yang ini. 4 dikurangi min 6 jadi plus 6 ya. Jadi ini min 17 kali 2 jadi min 34 ditambah 20. Jadi
berapa? Min 14. Ya. Nah, satu lagi A3. Ambil A lagi. A3 berarti ini sekarang diganti. Gini ya. Nah, karena ini enggak ada nolnya, jadi saya boleh pilih sembarang. Tapi saya juga akan menggunakan Laplace kolom 3. Ya, sama aja. Mau kolom sembarang, kolom yang lain boleh ya. Kita bisa pakai kolom 3 aja tetap. 2, berarti yang ini min 3 kali 9, itu min 27. Lalu dikurangi min 42, jadi plus 42. Plus 32 ya? Berapa sih? 32, maaf. 8 kali 4. Kemudian yang tengah sini min. Kalau duanya ini keluar, kan ini posisinya plus, min. Jadi 2 yang tengah ini adalah 2 kali 9, 18. Dikurangi 6 kali 4. Min 24. Lalu plus lagi 3 kali 2 kali min 8, jadi min 16. Dikurangi 6 kali min 3. Dikurangi 18. Dikurangi min 18 ya, jadi plus 18. Jadi min 27 tambah 32, 5. 5 kali 2 berarti 10. Lalu ini 18 dikurangi 24 itu min 6. Min 6 kali min 2 jadi plus 12. Yang ini 2 kali 6. 6. Jadi 28. Nah, sekarang kita bisa hitung X1 adalah, nah saya pakai ini ya. Ya. A1-nya tadi 28. Jadi X1-nya 2. X2-nya ini A2. A2 itu min 14. Jadi min 1. Kemudian A3 itu 28 lagi ya. Oke, 2. Oke. Jadi solusi SPL ini adalah X1. Saya ambil ini ya. Sama ya. 2 min 1, 2. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan saya materi ini? Mudah ya. Jadi sekarang kita sudah tahu 4 metode untuk mencari sistem persamaan linier. Ini coretan. Oke. Yuk, ada yang ditanyakan? Kayak ini kebanyakan sambil bekerja ya.
Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, materi hari ini cukup sekian. Nanti coretannya saya upload sama videonya saya upload supaya kalian bisa pelajari. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Baik. Pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi